Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Renungan dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini saya beri judul Menjadi Pewarta di Era Digital, yang mana renungan ini didasarkan dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati, kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau, ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami memuji dan memuliakan Engkau, Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur kepadamu atas berkat yang boleh kami terima. Engkau telah melindungi kami sepanjang malam tadi, sehingga kami dapat beristirahat dengan aman dan nyaman, dan dapat bangun kembali dalam keadaan sehat. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih kami hirup, dan juga anugerah hari baru. Kami mohon penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Kiranya kami dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan kami dengan baik. Semoga dengan sabda-Mu yang akan kami dengarkan dan kami renungkan, mampu memberikan kepada kami semangat untuk menjalani hari ini dengan baik. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya, dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana, di lereng bukit, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya. Katanya,
suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang itu yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan ini, kita senantiasa mendengar berita tentang suatu hal atau suatu kejadian. Kejadian yang terjadi di daerah lain dapat dengan cepat kita ketahui. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh teknologi yang berkembang pesat. Teknologi benar-benar membantu umat manusia dalam memberikan dan menerima informasi terbaru. Apa yang dapat dilakukan jika tidak ada teknologi komunikasi yang berkembang seperti sekarang ini? Orang-orang yang hidup di zaman dahulu biasanya mengandalkan seorang pewarta untuk memberitakan hal-hal baru. Pewarta adalah orang yang mewartakan, dan hal yang diwartakan merupakan berita atau informasi terbaru. Para pewarta diberikan tugas khusus untuk memberikan informasi. Informasi yang diberikan biasanya digunakan untuk perkembangan kehidupan masyarakat, juga digunakan untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya. Bacaan Injil pada hari ini menjelaskan kepada kita tentang tugas seorang pewarta. Penginjil Markus mengawali kisah Injil dengan menggambarkan keadaan daerah Gerasa
sebuah daerah di seberang Danau Galilea. Kisah ini terjadi setelah Yesus melakukan mukjizat meredakan angin ribut. Penginjil Matius menyebutkan daerah itu dengan nama daerah orang-orang Gadara. Sesuai dengan penggambaran penginjil Markus, mukjizat itu terjadi di daerah pekuburan umum di tepi pantai. Daerah itu juga terdapat tebing-tebing tinggi yang pada akhirnya menjadi tempat terjunnya kawanan babi ke dalam danau. Di daerah pekuburan itu tinggallah seorang yang kerasukan setan. Orang itu cukup kuat sehingga mudah untuk melepaskan diri dari belenggu. Ia berkeliaran bebas di daerah perbukitan. Orang-orang Gadara menempatkan orang yang kerasukan setan itu di daerah pekuburan karena sangat berbahaya jika dibiarkan di daerah perkampungan dan di kota. Orang yang kerasukan setan itu ketika melihat Yesus segera pergi untuk bertemu dengan Yesus. Para setan itu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Pengakuan itu sebenarnya bertujuan untuk merayu Yesus agar tidak mengusir mereka. Hal ini dipertegas dengan permintaan mereka untuk tidak disiksa di dalam ayat 7 dan pindah ke babi-babi di dalam ayat 12. Yesus menanyakan nama setan yang merasuki orang itu. Rupanya setan yang merasuki orang itu bernama Legion. Legion adalah sekelompok setan yang banyak jumlahnya. Barangkali kita bisa mengingat akan sabda Yesus tentang kembalinya roh jahat. Orang yang dirasuki banyak roh jahat akan mengalami kondisi yang lebih buruk. Barangkali kondisi inilah yang dialami oleh orang dari Gerasa itu karena dirasuki Legion. Roh-roh jahat itu meminta kepada Yesus untuk memasuki babi-babi di lereng bukit. Hal ini disebabkan karena roh-roh jahat itu tidak ingin meninggalkan daerah itu, sebab mereka mendapati daerah itu dalam keadaan yang bersih. Yesus pun mengabulkan permintaan setan-setan itu. Para penjaga babi itu menjadi takut karena kejadian itu. Mereka segera lari ke kota dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Banyak orang yang datang dari kota untuk melihat Yesus. Mereka terheran-heran karena orang yang kerasukan setan itu sudah sembuh dan duduk bersama dengan Yesus. Karena kejadian itu, para penduduk merasa takut dan meminta Yesus untuk meninggalkan daerah mereka. Yesus dan para murid-Nya tidak menunjukkan reaksi sedikit pun atas permintaan mereka. Ketika Yesus hendak menaiki perahu, orang yang kerasukan itu meminta untuk mengikuti Yesus. Namun, Yesus tidak mengizinkan dia untuk mengikutinya. Yesus malah berpesan kepada orang itu untuk mewartakan karya Tuhan yang dia alami kepada para penduduk di daerah itu. Yesus menolak orang itu bukan berarti tidak menyukainya. Yesus mengutus orang itu sebagai pewarta kepada orang-orang di kota tempat ia tinggal, juga di kampung-kampung sekitarnya. Yesus memang tidak sempat mengunjungi kota itu,
tetapi sabdanya tetap diwartakan melalui orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sama seperti orang Gerasa itu, kita semua telah diutus untuk mewartakan sabda Tuhan. Tugas perutusan ini harus kita jalankan setiap hari. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mewartakan sabda Tuhan? Kita dapat mewartakan sabda Tuhan kepada orang lain melalui tutur kata dan tingkah laku kita. Kita dapat mewartakan sabda Tuhan di tempat kerja dengan cara melaksanakan tugas-tugas kita dengan penuh tanggung jawab. Salah satu tantangan yang kita hadapi sekarang ini ialah perkembangan teknologi yang begitu canggih. Teknologi yang berkembang turut mempengaruhi perkembangan dunia dan perkembangan masyarakat. Pola hidup masyarakat juga turut terpengaruh akibat perkembangan teknologi. Begitu juga dengan kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat zaman sekarang ini lebih mengedepankan teknologi. Kehidupan sosial seolah-olah tidak diperhatikan lagi. Orang-orang bahkan tidak mengenal tetangga di samping rumah. Kehidupan menjadi begitu individual. Orang lebih sibuk mengurus diri sendiri dan tidak mau mengurusi urusan orang lain. Orang lebih nyaman dengan kehidupannya tanpa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Orang lebih aman menggunakan HP pribadi ketimbang memperhatikan keadaan sesama. Di zaman yang serba canggih ini, para pewarta sabda Allah dituntut untuk mampu menyesuaikan diri. Cara yang lama tidak bisa digunakan lagi sebab tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk mewartakan sabda Allah. Penggunaan media sosial di era digital ini sangat efisien dan efektif. Kita dapat melihat banyak orang yang mewartakan sabda Allah melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial di era digital ini memungkinkan manusia untuk senantiasa mewartakan dan mendengarkan sabda Allah. Namun, hal ini bahkan tidak dapat disadari oleh sebagian besar orang. Ada yang menggunakan media sosial untuk mencari hiburan dan hal-hal lain. Hal ini tidaklah salah, tetapi unsur pewartaan menjadi hal yang kesekian yang dapat dilakukan. Ada juga orang yang melakukan hal-hal baik hanya untuk membuat konten saja. Ada orang yang merasa bahwa mewartakan sabda Allah merupakan kegiatan yang tidak menarik karena tidak menimbulkan efek yang berarti. Mewartakan sabda Allah tidak akan menghasilkan kekayaan yang dibutuhkan untuk kehidupan di dunia ini. Orang juga berpikir bahwa mewartakan sabda Allah tidak akan menambah followers di akun media sosial. Sabda Allah dianggap tidak menarik sehingga banyak orang yang tidak menyukainya. Bagaimana tanggapan kita sebagai murid Kristus? Di dalam sakramen baptis yang kita terima,
kita telah mendapatkan tugas sebagai pewarta sabda Allah. Sebagai murid Kristus yang sejati, kita hendaknya mampu menggunakan media sosial untuk mewartakan sabda Allah. Walaupun kita sering mencari hiburan, tetapi pewartaan sabda Allah merupakan hal yang utama. Mari kita memanfaatkan media sosial untuk mewartakan sabda Allah. Mari kita menjadi pewarta-pewarta di era digital yang senantiasa mewartakan sabda Allah kepada orang lain. Hidup yang dijiwai oleh sabda Allah akan membuat kita menjadi orang yang bahagia. Sabda Allah memberikan kesejukan bagi kita semua yang senantiasa mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Demikianlah renungan yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Mari kita senantiasa mewartakan sabda Allah kepada siapa saja, dengan cara apa saja, sehingga sabda Allah yang kita wartakan ini dapat didengar, diresapi, dan direnungkan oleh semua orang, sehingga kehidupan kita dijiwai oleh sabda Allah. Mari kita tutup kegiatan kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah mengutus Putramu ke dunia untuk mewartakan sabdamu. Putramu telah memilih kami untuk melanjutkan tugas pewartaan itu kepada orang-orang. Sudilah kiranya Engkau senantiasa membantu kami, agar kami mampu dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas pewartaan sabda Allah kepada orang-orang di sekitar kami, di dalam kehidupan bermasyarakat, juga di tempat kerja. Mampukanlah kami untuk memanfaatkan media-media sosial guna mewartakan sabdamu, sehingga sabdamu tersebar luas ke penjuru dunia ini. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.